Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kesempatan kali ini saya boleh dipercayakan untuk membawakan sharing kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada pada saat ini, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, pada malam hari ini saudara, saya akan berbicara tentang satu tema yang akan saya bawakan, yaitu menerima janji Tuhan. Ya, tapi sebelum itu mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Di sini yang saya ambil di dalam kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7. Ya. Di situ bunyinya seperti ini. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ya. Puji Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan dari satu perikop ini, di sini menjelaskan tentang kebangkitan Yesus. Ya. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati hari Paskah, yaitu berbicara tentang kebangkitan Yesus. Tapi ada satu hal yang ingin saya katakan pada saat ini. Ternyata ada satu janji Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di situ kalau kita melihat ada satu tempat yang Yesus katakan di dalam firman Tuhan ini. Kita lihat di dalam ayat yang ke-7, bagian yang pertama, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Ya. Jadi ada satu tempat di sini yang dicatat oleh firman Tuhan, garis bawahnya di situ kata Galilea. Ya. Jadi ketika Yesus mati, dia bangkit, ada satu tempat yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Kalau kita melihat di dalam cerita selanjutnya, di situ memang ada satu pesan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya untuk amanat agung, yaitu untuk memberitakan Injil. Tetapi di sini saya tertarik, kenapa sampai kata Galilea ini yang dimunculkan di dalam ayat ini. Bahkan sebelum Yesus mati di kayu salib, kata Galilea ini sudah disampaikan bahwa ketika nanti Yesus mati, dia akan mendahului semua murid-muridnya itu untuk pergi ke Galilea. Ya. Jadi ada satu hal yang yang sangat menarik di sini. Kenapa harus Galilea? Ya, kenapa nggak tempat yang lain? Misalnya di Bethlehem atau di tempat yang banyak tempat-tempat yang mungkin pada waktu itu bisa menjadi suatu tempat pertemuan antara Yesus dengan murid-muridnya. Tapi kenapa harus Galilea? Nah, di sini ada beberapa alasan yang saya akan ambil. Pertama, kita lihat di dalam Matius pasalnya yang keempat. Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18, bunyinya seperti ini. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Kalau kita membaca di situ perikopnya, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Artinya di sini yang saya mau ngambil satu kesimpulan bahwa ternyata di Galilea ini yang pertama yang menjadi pesan Yesus kepada murid-muridnya untuk mengingatkan mereka kembali bagaimana waktu pertama kali mereka berjumpa dengan Yesus. Ya. Jadi yang pertama, kenapa harus Galilea? Jadi yang pertama untuk mengingatkan. Ya, kalau di sini dia memakai kata murid-muridnya. Tapi kalau kita melihat di dalam terjemahan lain, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dia menggunakan kata pengikut-pengikutnya. Berarti dia tidak mengambil satu ukuran hanya ke-12 murid. Tapi kalau berbicara tentang pengikut-pengikutnya, artinya termasuk juga kita. Bagaimana perjumpaan kita yang pertama kali kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang kedua, di Galilea ini adalah tempat di mana pertama kali Yesus melakukan mujizat-mujizat dan begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Yesus kerjakan di Galilea. Bahkan di situ adalah tempat pertama kali Yesus mengawali pelayanannya selama 3,5 tahun di muka bumi. Ya. Jadi yang menjadi kesimpulannya di sini,
Kenapa ketika Yesus bangkit, di situ pesannya, aku akan mendahului kalian semua ke Galilea. Artinya, dia mendahului kita pertama untuk mengingatkan kita tentang kasih kita yang semula kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia mengawali kita dengan begitu banyak mujizat dan tanda-tanda heran. Amin. Jadi bukan kebetulan pasca tahun ini kita melihat bagaimana kondisi seluruh dunia digentarkan dan dikhawatirkan dengan virus corona, ya. Tetapi kita percaya bahwa ketika Yesus bangkit, dia sudah menjanjikan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ada mujizat di sana, ada berkat-berkat yang melimpah di sana. Amin. Dan segala yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai bagian kita, ya. Mari sama-sama kita kembali lagi lihat di dalam Markus pasalnya yang pertama. Di dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang pertama. Di situ bunyinya seperti ini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Di situ ada satu nama yang yang saya boleh garis bawahi. Kita perhatikan di situ ada satu nama, yaitu Maria Magdalena. Maria Magdalena ini adalah salah satu pengikut Yesus yang kalau mau dibilang sudah lama mengiring Yesus, ya. Dia adalah salah satu perempuan yang mengikuti Yesus dari awal pelayanan Yesus. Bahkan kalau kita melihat di sini, dia adalah salah satu orang yang menyaksikan bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus disalibkan sampai dia tergantung di kayu salib. Dia tetap bertahan pada waktu itu. Jadi kalau kita boleh melihat bagaimana yang dilakukan oleh Maria Magdalena pada waktu itu, di sini kita boleh mencontohi bahwa dia adalah orang yang setia. Jadi untuk menerima janji Tuhan, yang pertama kita harus setia kepada Tuhan. Amin. Maria Magdalena adalah orang yang menyaksikan bagaimana Yesus menderita, bahkan sampai dia tergantung di kayu salib. Ya. Berbicara tentang mengiring Tuhan, ya, seperti yang dialami oleh Maria Magdalena ini, mungkin sepanjang pengiringan kita akan Tuhan, kita akan berada dalam satu masa atau dalam satu titik seperti Maria Magdalena. Ketika kita menyaksikan, kita melihat, sepertinya untuk menyaksikan pertolongan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat, kalau mau dibilang, kalau saya boleh gambarkan perasaan Maria Magdalena kalau hanya sesuai dengan apa yang kita baca di sini, ya. Mungkin dia bisa berpikir, orang yang aku sanjung seperti nggak berdaya tergantung di kayu salib. Gitu. Mungkin kalau kita hanya berpikir dengan logika, tetapi kalau kita melihat bagaimana Maria Magdalena pada waktu itu, dia tetap setia. Amen. Jadi kita harus setia. Dan yang kedua, saya ambil di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-7 bagian B. Bagian B, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Yang kedua di sini saya mengambil poin yang kedua, yaitu hidup di dalam iman. Kita harus hidup di dalam iman. Artinya kalau berbicara tentang iman ini adalah sesuatu hal yang kedekatan kita dengan Tuhan. Ya. Berbicara tentang sesuatu hal yang kita percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, pasti itu adalah sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi yang menjadi kesimpulannya pada saat ini, yaitu untuk menerima janji Tuhan, maka kita harus hidup di dalam iman dan tetap setia. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.